Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza Fadilah dengan NIM 201011450117, kelas 06 TPLM 001 Universitas Pamulang. Baik, pada kali ini saya akan membahas rangkuman dari pertemuan 17, yaitu karakteristik pemeliharaan perangkat lunak. Uraian materi. Definisi karakteristik perangkat lunak. Perangkat keras komputer adalah bagian fisik yang memungkinkan komputer berjalan. Namun, komputer tidak dapat berfungsi tanpa perangkat lunak. Perangkat lunak adalah seperangkat instruksi yang digunakan untuk mengendalikan perangkat keras dan menjalankan berbagai tugas di komputer. Ini bisa dibayangkan sebagai otak komputer kita, karena perangkat lunak mengatur bagaimana perangkat keras bekerja. Ada beberapa jenis perangkat lunak, di antaranya sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang menghubungkan pengguna komputer dengan perangkat keras. Tanpanya, komputer hanya akan beroperasi dengan sinyal analog dan digital. Sistem operasi seperti Windows, macOS, atau Linux membantu kita berinteraksi dengan komputer dan mengelola sumber daya komputer. Selanjutnya, program aplikasi. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk tujuan tertentu, seperti pengolah kata, spreadsheet, atau program penggajian. Ini membantu kita menyelesaikan tugas-tugas kita sehari-hari di komputer. Selanjutnya, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah alat yang digunakan oleh pengembang perangkat lunak untuk menciptakan perangkat lunak. Contohnya seperti Python, Java, atau C++. Selanjutnya, program layanan. Program layanan adalah perangkat lunak yang berjalan di latar belakang dan memberikan layanan tertentu, seperti server web, database server, atau firewall. Sistem operasi. Sistem operasi adalah jantung dari komputer. Ini adalah perangkat lunak yang pertama kali dijalankan saat kita menyalakan komputer. Sistem operasi bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras komputer, membuatnya menjadi lebih mudah bagi kita untuk berinteraksi dengan komputer. Sebuah sistem operasi memiliki berbagai fungsi, termasuk manajemen sumber daya. Ini mengelola perangkat keras komputer seperti prosesor, memori, dan perangkat input atau output. Lalu sistem calls. Ini adalah antarmuka yang memungkinkan program aplikasi untuk berkomunikasi dengan perangkat keras melalui sistem operasi. Lalu manajemen memori. Ini mengatur bagaimana komputer menyimpan dan mengakses data dalam memori. Lalu manajemen tugas. Ini mengatur bagaimana komputer menangani berbagai tugas yang berjalan secara bersamaan, seperti menjalankan program yang berbeda secara bersamaan. Selanjutnya, antarmuka pengguna. Ini memberikan cara bagi pengguna untuk berinteraksi dengan komputer melalui tampilan grafis atau baris perintah. Ada berbagai sistem operasi yang berbeda, seperti Microsoft Windows, macOS, atau Linux, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Contoh sistem operasi, yaitu keluarga Microsoft Windows. Ini termasuk Windows 7, Windows 10, dan lainnya. Windows sangat umum digunakan di komputer pribadi. Lalu, keluarga Unix. Ini mencakup berbagai distribusi Linux, seperti Ubuntu, Fedora, serta macOS yang memiliki akar dari sistem Unix. macOS. Ini adalah sistem operasi yang digunakan pada komputer Apple Macintosh. Selanjutnya, perbedaan antara Windows dan Macintosh. Windows. Keunggulan Windows adalah popularitasnya.
Sebagian besar orang terbiasa dengan Windows karena penggunaan yang sangat luas. Lalu kerentanannya adalah rentan terhadap virus, karena popularitasnya memudahkan virus untuk menyebar. Lalu Windows tidak open source, artinya kita tidak bisa mengakses atau memodifikasi source code-nya. Dikenal untuk masalah kecepatan dan konflik perangkat keras. Selanjutnya, Macintosh. Keunggulan Mac adalah desain yang keren, kinerja multimedia yang baik, dan keamanan yang lebih baik karena kurangnya virus. Kekurangannya adalah biayanya yang lebih tinggi dan memerlukan waktu untuk mempelajarinya. macOS adalah sistem operasi khusus untuk komputer Apple. Selanjutnya, teknologi sistem operasi. Booting, yaitu proses awal saat Anda menyalakan komputer. Thread, yaitu sekumpulan instruksi yang dapat dieksekusi secara paralel dengan thread lain. Perangkat driver, yaitu menghubungkan perangkat keras komputer dengan sistem operasi. Selanjutnya, aplikasi. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang kita gunakan untuk tugas-tugas sehari-hari seperti pengolah kata, spreadsheet, atau program penggajian. Nah, berikut adalah beberapa jenis program aplikasi. Lembar kerja digunakan untuk memproses informasi keuangan dalam bentuk tabel. Manajemen data digunakan untuk menyimpan, menghasilkan, dan memanipulasi data, seperti sistem manajemen basis data. Pengolah kata digunakan untuk menulis, format, dan memeriksa kata dan kalimat. Excel digunakan untuk melakukan perhitungan menggunakan tabel. Perangkat lunak grafis digunakan untuk membuat dan memproses gambar seperti diagram, gambar, dan foto. Contohnya seperti Illustrator atau Photoshop. Selanjutnya, multimedia software digunakan untuk menampilkan informasi dalam berbagai format seperti teks, musik, suara, dan film. Lalu, perangkat lunak komunikasi digunakan untuk menghubungkan komputer dan bertukar informasi. Lalu, aplikasi internet terkait dengan penggunaan internet seperti email, messenger, dan kelompok kerja. Pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik pemeliharaan software. Ketika kita berbicara tentang pemeliharaan perangkat lunak, kita harus memahami karakteristik apa yang penting dalam proses ini. Terdapat 6 karakteristik yang utama, diantaranya functionality, kemampuan perangkat lunak untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Reliability, yaitu keandalan perangkat lunak dalam menyediakan fungsionalitas yang dibutuhkan dalam berbagai situasi. Selanjutnya, usability. Seberapa mudah perangkat lunak dapat digunakan oleh pengguna. Lalu, efisiensi, kemampuan perangkat lunak dalam menggunakan sumber daya sistem secara efisien. Maintainability, kemudahan dalam mengubah, memperbaiki, dan memperbarui perangkat lunak. Portability, yaitu kemampuan perangkat lunak untuk berfungsi di berbagai platform perangkat keras tanpa banyak modifikasi. Selain karakteristik ini, robustness dan integrity juga penting. Robustness berarti kemampuan perangkat lunak untuk tetap berfungsi bahkan jika data yang dimasukkan tidak valid. Sedangkan integrity berarti kemampuan perangkat lunak untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Ada 2 jenis pemeliharaan, yaitu terstruktur dan tidak terstruktur. Pemeliharaan terstruktur ini melibatkan perencanaan dan pengorganisasian yang jelas, serta modifikasi program dan peninjauan. Ini sering digunakan ketika perangkat lunak memerlukan perubahan besar. Selanjutnya, pemeliharaan tidak terstruktur. Ini melibatkan pemeliharaan yang lebih fleksibel dan tidak mengikuti proses yang terstruktur. Hal ini umumnya digunakan dalam pemeliharaan perangkat lunak yang tidak memerlukan perubahan besar. Klasifikasi perangkat lunak. Perangkat lunak diklasifikasikan berdasarkan penggunaannya. Di antaranya sistem software untuk mengelola dan mengendalikan operasi internal sistem komputer. Lalu real-time software untuk mengamati, menganalisis, dan mengendalikan kejadian dunia nyata secara real time. Lalu bisnis software
digunakan dalam pengelolaan keuangan dan operasi bisnis. Lalu engineering and scientific software digunakan dalam penelitian dan pengembangan teknologi. Artificial intelligence atau AI software digunakan dalam pemecahan masalah yang bersifat non-algoritmik. Lalu web-based software yaitu bertindak sebagai perantara antara pengguna dan internet. Personal computer atau PC software digunakan untuk tujuan resmi dan pribadi. Pembahasan selanjutnya, biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan perangkat lunak bisa meningkat dengan cepat. Selain biaya umum yang terkait dengan pemeliharaan, ada juga biaya yang muncul karena ketidakpuasan pengguna, kualitas perangkat lunak yang rendah, dan penambahan tenaga kerja dalam pemeliharaan. Dalam rangka meminimalkan biaya pemeliharaan, penting untuk memiliki perencanaan yang baik dan memastikan bahwa karakteristik perangkat lunak seperti fungsionalitas, keandalan, dan kegunaan terpenuhi dengan baik. Saya harap penjelasan ini dapat membantu kita semua dalam memahami modul pertemuan kali ini. Kurang lebihnya, komen di kolom komentar ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.